Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah saja. Kalau sudah ketemu. Faslun wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Dan mandi-mandi yang disunatkan tersebut berjumlah 17 mandi. Ghuslul Jum'ati, yang pertama mandi Jumat, lihadiriha, bagi orang yang menghadirinya, wa waktuhu, dan waktunya tersebut minal fajr shadiqi, dari terbitnya fajar shadiq, wa ghuslul aidaini, dan yang kedua mandi dua id, al-fitri wal adha, yakni fitri dan adha, wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, dan masuk waktu mandi ini binisfil laili, dengan yaitu di tengah malam. Wal istisqa'u, dan yang ketiga istisqa, ay talabus suqya minallahi, yakni meminta hujan kepada Allah. Wal khusufu lil qamari, dan gerhana bulan. Wal khusufu lisyamsi, dan gerhana matahari. Wa ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, dan mandi setelah memandikan mayit, musliman kana au kafiran, baik mayit itu muslim ataupun kafir. Wa ghuslul kafiri idza aslama, dan mandi orang kafir bila ia masuk Islam, illam yujnib fi kufrihi, jika ia tidak pernah junub pada ketika ia kafir, aulam tahidil kafirati, atau ia tidak pernah haid ketika ia kafir, wa illa wajibal ghuslu, dan tidak wajib ia mandi ba'dal islami, setelah keislamannya, fil sahih, pada pendapat yang sahih. Cukup. Silakan disimpulkan saja ya. Atau kalau kamu malas menyimpulkan, kamu tidak usah menyimpulkan karena bacaanmu sudah banyak dan kamu sudah menerjemahkan. Tapi saya ingin dengar kesimpulanmu terhadap apa yang kamu baca tadi. Bahwa mandi yang disunatkan tersebut berjumlah 17. Yang pertama tersebut ialah mandi Jumat, dan yang disunatkan mandi tersebut yaitu orang yang menghadirinya. Dan kapan waktunya mandi tersebut, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Dan yang kedua yaitu mandi ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan waktu mandi tersebut mulai dari tengah malam. Oke. Kita ke pertanyaan saja ya. Wal ghuslu, baris ketiga ya. Wal ghusli min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiran. Musliman kana au kafiran. Jadi musliman kana. Musliman ini dia mansub, marfu atau majzum atau majrur. Mansub. Apa tanda nasabnya? Musliman. Tanda nasabnya apa? Laili, musliman, tanda nasabnya apa? Kafiran, tanda nasabnya apa? Zaidan, tanda nasabnya Fathah. Kenapa Fathah? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Datangkan saya alasan atau dalil bahwa isim mufrad itu masuk dengan fathah dalam imriti.
Kamu tidak tahu ya? Kamu hafal bab alamatun nasbi? Ya, lin nasbi khamsun wa hiya fathatul alif. Kasrun wa ya'un thumma nun terhadif fansib bi fathih ma bi dhammi qad Ya, fansib bi fathil ma bi dhammin qad rufi. Itu dalilnya ya. Maka nasabkanlah dengan fathah ma bi dhammin qad rufi, apa yang dirofakkan dengan dhammah. Yang dirofakkan dengan dhammah itu apa? Tarfa bi dhammin. isim mufrad. Iya, apa dalilnya? Fadhamu fi ismin mufradin ka Ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Fadhamu fi ismin mufrad. Dhammah itu menjadi tanda rafa pada isim mufrad. Nah, maka yang tanda rafa'nya berupa isim mufrad itu berupa dhammah, maka nanti fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi. Nasabkan juga dengan fathah apa yang dhammah menjadi tanda rafa'nya. Oke, pertanyaan kedua kaitannya dengan fikih ya. Bagaimana hukumnya? Tadi kan di sini dijelaskan bahwa ketika orang kafir itu masuk Islam, ketika dia menjadi mu'allaf, maka dia disunatkan untuk mandi. Terus bagaimana sekarang kalau seandainya ketika dia masih kafir itu dia pernah junub? Nah, apakah hukum sunnah itu tetap pada hukum asalnya yaitu sunnah, ataukah bagaimana ketika dia masuk Islam? Hukum mandinya orang kafir yang masuk Islam, tapi ketika dia masih kafir dia pernah junub, atau ketika dia kafirah misalnya, dia kafir wanita masuk wanita kemudian menjadi mu'allaf, tapi ketika dia masih kafir itu dia pernah haid. Nah, bagaimana hukum mandinya ketika dia masuk Islam? Pada pendapat yang sahih yaitu hukumnya wajib mandi setelah masuknya Islam. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.